Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu ma'rufin shadaqatun. Ternyata setiap perbuatan baik oleh Allah dicatat pahalanya sebagai sedekah. Al-Hadits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Tujuan hidup paling tinggi itu nggak ada yang lain kecuali berkah. Kenapa bisa seperti itu? Oke, orang hidup itu punya beberapa tujuan. Ada orang yang tujuan hidupnya mau senang-senang aja. Tapi orang yang hidupnya senang, dia belum tentu bahagia. Orang yang bahagia belum tentu berkah. Tapi ketika seorang manusia, hamba Allah, hidupnya berkah, sudah pasti dia bahagia dan senang. Ini yang mau kita bahas. Hidup berkah apalagi melalui bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri. Senang itu bahasa Arabnya as-surur. Ana masrurun biliqaikum. Saya senang ketemu dengan Anda. Surur, senang. Senang ukurannya adalah dunia. Semakin banyak uangnya, semakin senang. Semakin mewah mobilnya, semakin senang. Semakin besar dan luas rumahnya, semakin senang. Semakin tinggi jabatannya, semakin senang. Tapi kembali ke rumus awal, orang senang belum tentu bahagia. Bahagia bahasa Arabnya adalah al-hasanah. Maka doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah di setiap penghujung doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang kita minta bukan cuma senang, tapi bahagia. Mahya al-hasanah. Apa itu bahagia? Bahagia itu ketika kesenangan yang Allah titipkan dalam hidup, kita syukuri. Insan SIG, hidup kalau mau bahagia cuma 3. Jalani, nikmati, syukuri. Nggak ada yang lain. Maka orang akan bahagia. Tapi kembali ke rumus awal lagi tadi. Orang yang bahagia belum tentu berkah. Lalu apa sih berkah? Berkah itu ya merasa cukup. Berkah itu merasa bersyukur dengan apa yang sudah Allah titip. Orang yang senang ketika dikasih uang, seorang istri sama suaminya pasti lebih milih yang lebih banyak, bikin senang. Mau dikasih hadiah, pasti milih yang lebih mahal, pasti bikin senang. Tapi bahagia di saat Allah memberikan apapun dalam hidup kita, kita selalu mengucapkan Alhamdulillah. Lisannya selalu basah dengan kalimat-kalimat bersyukur. Itu bahagia. Ketika kita bisa kerja sehari-hari mungkin hanya naik Transjakarta, kita ucapkan Alhamdulillah. Berapa banyak bisa bekerja walaupun hanya dengan Transjakarta. Itu mimpi yang banyak orang mau. Berapa banyak pengangguran yang sekarang sudah tidak terhitung. Ada sahabat kita yang kerja ke kantor cuma naik motor. Alhamdulillah. Kerja naik motor impian banyak orang. Ada yang cuma naik sepeda misalnya, hitung-hitung badannya supaya sehat, Alhamdulillah. Apalagi yang naik mobil, lebih Alhamdulillah. Apalagi yang kerjanya kemana-mana naik pesawat, lebih Alhamdulillah. Tapi pesawat, mobil, motor, itu bukan jaminan bahagia. Bahagia itu ketika kita bisa menikmati hidup. Setiap desah nafas, detak jantung, denyut nadi, kita bersyukur ya Allah, terima kasih atas segala nikmat sehat yang sudah Engkau titipkan. Insan SIG, saya mau tanya, kita mikir sebentar. Kita sehat, punya uang cuma 5.000, tapi ada teman kita uangnya 5 juta, kondisinya sakit. Mana yang kita pilih? Tentunya sehat walaupun cuma 5.000. Ya pasti setiap kita maunya sehat 5 juta, sehat banyak uang. Tapi dengan uang 5.000 walaupun kita dalam keadaan sehat, ya Allah ya Karim, makan apapun nikmat. Tapi berapa banyak orang yang gajinya besar, uangnya berlimpah, tabungan di semua bank dia punya, uangnya banyak, tapi sakit. Hidup tidak menjadi nikmat. Apa hidup yang nikmat? Ketika kita bisa menikmati hidup.
Itulah berkah. Allah sudah mengatur segala yang Allah titipkan dalam hidup. Bulan Ramadan Allah menitipkan rasa haus, rasa lapar. Itu titipan rasa dari Allah. Supaya apa? Supaya dengan lapar dan dengan haus kita jadi merasa, ya Allah, baru dikasih lapar, kita udah melintir-melintir. Kita baru berhadapan dengan haus, sudah terasa kering kerongkongan. Bagaimana suatu saat kita berhadapan dengan sakaratul maut, lapar yang tidak bisa disuapi dengan makanan, haus yang tidak bisa diminumi dengan air, sakaratul maut. Bersyukur, maka jaga sholat kita supaya hidup berkah. Muliakan orang tua, terutama ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, karena surga ada di bawah telapak kaki ibu. Itu kunci berkah kita, bukan pada yang lain. Pak Ustadz, orang tua saya udah gak ada Pak Ustadz, meninggal dua-duanya. Bagaimana saya berbakti kepada orang tua saya yang sudah meninggal? 1. Teruskan amal kebaikannya. 2. Sambung silaturahim dengan orang-orang yang dicintainya. Dan yang berikutnya, berbuat baik, diniatkan pahalanya untuk mereka yang sudah meninggal dunia, termasuk orang tua kita. Jadi tidak ada istilah terputus baktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Bulan Ramadan ini mengajarkan kita banyak hal banget. Nah, diantaranya tadi, dengan rasa lapar dan haus, banyak-banyak bersyukur deh. Karena ternyata saudara kita yang kelaparan, kita baru merasakan, oh seperti itu rasanya lapar. Di Palestina, berapa banyak mereka yang kehausan. Mereka harus mengungsi ke negara sebelahnya, negara tetangga. Kita bisa merasakan, ya Rabbana ya Karim, terima kasih atas segala karunia yang sudah Engkau titipkan. Berkah itu cukup. Ada orang yang 1 bulan gajinya mungkin hanya 2 juta, 2,5 juta, bahkan kurang 1,5 juta. Tapi cukup tuh, alhamdulillah. Allah cukupi bukan dari gajinya, tapi Allah cukupi min haitsu la yahtasib, dari pintu rezeki yang tidak pernah diduga-duga oleh siapapun. Yang namanya orang baik dekat sama Allah ada aja. Tiba-tiba ada yang ngasih job, tiba-tiba ada yang ngasih rezeki tidak diduga-duga. Tapi lihat sebaliknya, orang yang hidupnya jauh dari berkah, berapapun uang yang dia terima selama 1 bulan dari Allah, sebanyak apapun rezekinya, tidak akan pernah cukup dia rasakan. Jadi berkah itu kuncinya ada di dalam hati. Berkah hidup dengan selalu peduli terhadap siapapun. Maka disitulah kenapa ada konsep zakat, infak, sedekah. Zakat nilai dan ukurannya sudah ditentukan, tidak bisa sembarang waktu. Infak, pemberian yang harus berbentuk. Ada masjid baru dibangun, saya mau nyumbang karpet, itu infak. Saya mau ngasih kipas angin, itu infak. Tapi dahsyatnya agama Islam, tidak setiap orang bisa berzakat, tidak setiap orang mampu berinfak, tetapi setiap hamba Allah sangat dekat dengan peluang-peluang bersedekah. Kullu ma'rufin shadaqatun, sebagaimana hadis yang saya sampaikan di awal tadi. Setiap kebaikan sekecil apapun Allah hitung pahalanya itu sebagai sedekah. Ada sampah, ada duri di jalan, kita benahi, itu sedekah, Masya Allah. Kemudian ada nenek-nenek mau nyebrang, kita seberangi, itu juga sedekah. Anak yatim kita santuni, berapa banyak yang kita nafkahi, subhanallah. Sedekah sangat luas. Bahkan saking mudahnya konsep sedekah dalam agama Islam, senyum saja insan SIG dihitung sedekah oleh Allah. Waqala Nabi, baginda Rasul beliau bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada orang lain itu bagian dari sedekah. Oh, kebaikan menebar di mana-mana. Permasalahannya adalah apa kita sadar, apa kita peka kalau itu semua adalah peluang kita untuk mengumpulkan bekal di akhirat. Investasi ukhrawi, saham akhirat. Mari kita manfaatkan semua kebaikan yang ada di sekeliling kita, keseharian kita, sebagai fasilitas bersedekah yang sudah Allah siapkan dalam hidup ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.